Pilkada itu bukan hanya soal elektabilitas. Oke, Kalau tidak benar itu, sanggup guys. menyelesaikan itu, sebaiknya Anda tak usah maju. Biar kita aja yang maju jadi pemimpin di negara ini. Oke. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini pengamat politik Adi Praitno mengatakan nasib Anies Baswedan untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 ada di tangan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Tapi begini, Prof. Karni, satu hal yang pasti ya, di DKI atau yang sekarang disebut DKJ, PSI memiliki 8 kursi. Oke. Ya. Dan karena kami memiliki 8 kursi, kami merasa layak untuk kami memajukan salah satu kader terbaik kami ya di kontestasi Pilkada DKJ atau Jakarta lah gitu. Dan suka nggak suka, memang nama Mas Kaisang adalah salah satu kader terbaik kami. Jadi begini, di PSI itu selain ada kriteria-kriteria yang sudah dibuatkan oleh DPP ya terkait dengan siapa-siapa saja ya atau fitur-fitur apa yang harus dimiliki oleh seseorang ya. Kita juga mempunyai prosedur internal. Dan di prosedur internal kami ya DKJ sudah melakukan pleno di tingkat kabupaten kota yang ada 6. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan juga Kepulauan Seribu. Masing-masing Dewan Pimpinan Daerah sudah menyetorkan antara 5 sampai 6 nama, Prof. Karni, untuk diolah di DPW atau PSI tingkatan provinsi, dalam hal ini adalah Jakarta. Ya. Nah, dari setiap DPD selalu muncul nama Mas Kaisang. Itulah kenapa saya berani mengatakan bahwa Mas Kaisang adalah salah satu kader terbaik kami. Tapi memang nggak hanya nama Mas Kaisang yang muncul ya, tapi kalau nama Mas Kaisang ini selalu muncul. Nah, terkait dengan di Jakarta, betul kata Pak Slamet tadi ya, bahwa satu, survei-survei yang sudah keluar selama ini adalah survei untuk DKI 1 atau DKJ 1 ya, untuk gubernur. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat segala opsi, nah ini kan PSI masih melihat berbagai opsi yang tersedia. Bisa saja ya, kalau misalnya nama Mas Kaisang masuk sebagai Jakarta 2 misalnya ya, seperti Mas Gibran kemarin ini, bisa saja plot twist atau justru dia bisa ngangkat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga masih kita lihat sampai dengan sekarang, tapi yang jelas kembali lagi kepada kalimat Mas Kaisang kemarin bahwa apabila warga menginginkan, Mas Kaisang siap untuk maju di Pilkada DKI. Sebagaimana juga untuk di Pilkada Jawa Tengah. Saya beberapa hari yang lalu menulis opini di Harian Kompas, judulnya itu Terah Politik Jokowi. Saya secara eksplisit memang ingin menyampaikan dua hal. Pertama, beberapa minggu yang lalu seakan-akan pembicaraan kita di 545 Pilkada seluruh Indonesia itu seakan-akan hanya berhenti soal bagaimana orang semua sibuk bicara tentang bagaimana Mas Bobi dan Mas Kaisang maju di Pilkada. Ya. Seakan-akan dunia ini berhenti membicarakan dua keluarga besar Pak Presiden. Bobi saya sebut relatifly agak kondusif karena diusung oleh koalisi gemuk, koalisi bohai, atau yang disebut dengan koalisi mayoritas dalam sistem ilmu politik, dan kemungkinan hanya koalisi gemoy. Kalau bohai itu kesannya agak sedikit narsistik ya, dan sangat mungkin hanya PDIP yang akan melawan nantinya di Sumut ya. Saya secara eksplisit menyebut itu, tapi ada problem yang agak sedikit skeptis pada Mas Kaisang soal memilih antara Jakarta dan Jawa Tengah. Apapun judulnya, Jakarta ini adalah kota yang menurut saya tetap menjadi epicentrum segala peradaban politik yang akan selalu menjadi contoh. Dan siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta ini identik dengan RI3 karena tempatnya dekat dengan istana. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya kira bukan hanya Ridwan Kamil, Kaisang sekalipun kalau bisa ya harus bisa jadi pemimpin di tempat ini. Baik sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Meski harus diakui kalau kita melihat acuan survei, siapapun yang melakukan survei yang dipublish secara terbuka memang elektabilitasnya tidak terlampau menjanjikan. Ini bagi saya ada sesuatu yang
anomali betul ya terkait dengan elektabilitas Mas Kaisang. Sering dibicarakan terkait dengan Pilkada Jakarta, elektabilitasnya rendah tapi justru melejitnya di Jawa Tengah. Nah, kalau Mas Kaisang ingin menang di Jawa Tengah, sering-sering aja kampanye di Jakarta, Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah. Luas dan pemilihnya jauh lebih kompleks ketimbang Jakarta, ketimbang kemudian harus pusing-pusing misalnya tiap hari door to door campaign dan menemui masyarakat secara umum. Yang ingin saya katakan adalah pada saat yang bersamaan, jikapun mengikuti guidance survei, memilih Jawa Tengah entah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, justru saya melihat tak ada jaminan menang sekalipun. Kenapa? Karena per hari ini kalau dipasang-pasangkan dengan Lutfi, Mas Kaisang, ini angka politiknya belum bisa mengunci angka menangan yang bisa mencapai angka psikologis 50%. Dan ada pengalaman memang di Jawa Tengah ini selalu menjadi kuburan orang yang punya nama besar. Dulu Bibit Waluyo, petahana, dia pernah maju dari PDIP, untuk yang kedua kalinya maju dalam Pilkada Jakarta, melawan Ganjar yang saat itu bukan siapa-siapa, popularitasnya tak ada, bahkan 4% dibandingkan dengan Bibit Waluyo, tapi menang. Bang Adian dan kawan-kawannya saat itu kemudian sangat tepuk dada betul, bahwa mesin politik yang selalu diidentikan dengan kandang banteng, mampu mengalahkan nama-nama yang kemudian punya nama besar. Jadi dalam konteks itulah tentu Kaisang sebagai orang penting di negara ini, Ketua Umum PSI dan anak Presiden, sedang mengkalkulasi betul soal bagaimana intensi untuk maju dalam Pilgub antara Jawa Tengah ataupun Jakarta, Bang Karni. Saya memberikan satu catatan kritis dalam tulisan saya itu, kok kita sibuk bicara tentang terah politik seseorang bicara dalam pilkada. Kita bicara tentang Kim Plus, kita bicara soal siapa yang maju di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumut. Bukan hanya melupakan ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, tapi orang-orang yang kita mention satu persatu, jarang kita tanya rekam jejak dan komitmen politiknya. Kalau ada yang bicara tentang Ridwan Kamil, Kaisang, Anies Baswedan bicara di Jakarta, ada tidak yang kemudian di antara kita berani menagih? Kalau mereka jadi gubernur 2 tahun tidak selesai menyelesaikan persoalan dan banjir dan kemacetan, mereka harus berani dituntut untuk mundur dengan ikhlas dan sukarela. Per hari ini nggak ada yang bisa nagih. Mulai besok saya akan tagih itu, Bang. Saya akan tagih itu. Supaya apa? Supaya kita ini pilkada bukan hanya sebatas formalitas dan hore-hore. Karena siapapun yang jadi gubernur di tempat-tempat yang disebut kunci ini, nggak ada jaminan bahwa persoalan kemiskinan, kemacetan, keterbelakangan itu selesai. Bicara Jawa Tengah, itu kan kemiskinannya tinggi. Ada tidak di antara kita itu yang kemudian agak rajin mempreteli siapapun yang punya intensi maju di Jawa Tengah, 2-3 tahun mereka jadi gubernur, banjir rob, kemiskinan, pengangguran itu bisa dihilangkan. Tak ada. Tapi bicara tentang Jawa Tengah, bicara tentang ini klan politiknya siapa, ini terah politiknya siapa, ini kandangnya siapa. Bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Bagaimana kita butuh seorang pemimpin yang agak sedikit herois, seperti Rambo. Dalam hitungan hari, dalam hitungan tahun, persoalan yang selama ini mengkarat tidak pernah selesai, itu bisa diselesaikan. Kalau ada pemimpin yang semacam itu, saya akan bantu dengan sukarela dan saya akan mendukung untuk memenangkan. Dan itulah pemimpin yang akan kita cari di 545 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah footnote dalam pilkada, kali ini mari kita berdiskusi, pilkada itu bukan hanya soal popularitas, bukan hanya soal elektabilitas, bukan soal bagaimana Anda menang, tapi sejauh mana Anda kalau jadi pemimpin, setahun 2 tahun, semua urusan persoalan selesai. Kalau tidak sanggup menyelesaikan itu, sebaiknya Anda tak usah maju. Biar kita aja yang maju jadi pemimpin di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bang Karni harus begini. Oke, jadi ini ada berita dari kompas.com yang berjudul soal Anies pada Pilkada Jakarta, pengamat Adi Praetno mengatakan nasibnya ada di tangan PKS. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praetno mengatakan nasib Anies Baswedan untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 ada di tangan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, guys. Nasib Anies bisa maju atau tidak itu ada di tangan PKS. Tapi kalau iman politik PKS kokoh kok Anies, ujar Adi. PKS menjadi salah satu dari 3 partai yang mendukung Anies untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah DKI Jakarta. 2 partai lainnya yakni PKB dan Nasdem.
Namun, kini PKB dan Nasdem berencana menarik diri untuk mendukung Anies menjadi bakal orang nomor 1 Jakarta. Keduanya telah memberikan sinyal untuk batal mendukung. Nadiem mengatakan PKS berperan penting untuk melobi guna meyakinkan partai lain, salah satunya PDIP, agar bisa memajukan sosok Anies sesuai syarat. PKS harus bisa meyakinkan PDIP untuk berkoalisi, karena saat ini yang bersamaan PDIP tidak punya opsi lain selain berkoalisi dengan PKS, ucap Adi. Namun PDIP sendiri harus menyodorkan kadernya di luar nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sebab Ahok tidak dapat berduet dengan Anies atau sebaliknya. Sebab seorang mantan gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur di daerah yang sama. Namun, menurut Adi, di Pilkada Jakarta yang paling soroti adalah sosok calon gubernur, bukan wakilnya. Jadi kalau memang berkoalisi dengan PDIP, harus rela mengakomodasi calon siapapun yang nanti ditawarkan PDIP kepada Anies Baswedan. Ini butuh kerendahan hati buat PKS dan PDIP supaya tidak ada kotak kosong, ucap Adi. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini yang bisa saya jelaskan. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.